Nah, ngapain jadi wartawan foto gitu kan? Nanti kamu wah jadi turun itunya. Nah, saya jawab waktu itu, oh tidak, saya bilang. Saya mau benar di Hotel Mandarin sudah nyaman, motret orang-orang penting, motret-motret tamu-tamu. Tapi saya hanya di Hotel Mandarin. Saya ingin melihat dunia lewat Oh, iya. lewat fotografi. Wah, jawaban itu kata kunci rupanya. Oke, Horas, teman-teman dari channel Horas Tapan Utara, saat ini kita bersama Tulang Tigor Edward Siaan. Ya, selain petani kopi, saat ini juga fotografer profesional di bidangnya yang sudah 30 tahun ya Tulang ya, Ya, terus. di dunia fotografi. Jadi saat ini kita ada di Bondar, The Bonder. The Bondar ini di Piltik Coffee Siborong-Borong, Lobu Siregar, Desa Lobu Siregar. Kita mau tanya lebih dalam tentang perjalanan hidup lah. Tulang Tigor, saya manggil Tulang karena Mama Boru Nasution Tulang. Oh, Oke. pasti ya. Jadi Tulang, gimana sih Tulang bisa jadi seorang fotografer? Boleh nggak Tulang ceritakan pengalaman Tulang sih awalnya, bahkan mungkin mulai Tulang zaman sekolah dulu sampai saat ini gitu. Baik, terima kasih Lai Yogi dan teman-teman. Ada Bapak Tua Andi dan Lai Waldi. Terima kasih sudah datang ke Piltik Coffee dan Oke. Homestay ya. Iya Tulang. Ya, ini panjang ceritanya. Panjang ceritanya. Udah siap sapu tangan? Iya. Oke Tulang. Nah, gitu. Jadi kalau anak muda sekarang kan terjun ke dunia visual atau fotografi atau video itu kadar panggilan hati. Tapi kalau saya dulu panggilan perut. Panggilan perut. Perut ya, harus makan biar bisa hidup. Jadi kita motret itu dulu bukan untuk gaya-gayaan, semata-mata supaya kita dapat uang, bisa beli makanan. Itu saya lakukan di Jakarta tahun 85 awal. Wow. Jadi saya mulai karir tahun 85 awal sebagai tukang foto keliling. Dalam arti yang harfiah. Jadi masuk kampung, keluar kampung. Daerah jelajah saya, daerah operasional saya, wah operasional ya biar keren. Di daerah Setiabudi. Wah, dulu itu banyak perkampungan rumah-rumah orang Betawi, ya kan? Orang Jawa. Ya kaum inilah kelas rendah Iya. ya secara ekonomi. Jadi itulah customer saya, klien saya. Saya masuk kampung, keluar kampung menjajakan foto. Nah, foto saya itu beragam. Ada foto portrait, motret orang, foto telanjang, Wah, anak-anak, bayi, anak-anak ya. tengkurap Oh iya. di atas meja, tengkurap, sama foto-foto ya berdua, couple portrait gitu loh. Nah, jadi saya belajar fotografi itu nggak kayak anak muda sekarang, lewat YouTube misalnya, atau ikut kursus. Kalau saya tidak. Jadi benar-benar otodidak. Jadi dulu ada ipar saya, Marga Siombing, yang memperkenalkan foto ke saya, lalu dipinjamin kamera. Yasika MG7, ya. Itulah pertama sekali kamera saya, range finder ya, jadi motret membidik dari samping. Oh iya. Itulah saya pakai.
Jadi waktu itu tidak diajarkan teori yang apa ya, berdasarkan ilmu pengetahuan. Pokoknya kalau terang diafragmanya 8. 8. Kalau gelap agak mendung 5,6. Lebih gelap lagi 4. Lebih gelap lagi 2,8. Kira-kira begitulah. Kenapa? Masih sesimpel itu ya? Ya. Nggak jelas apanya, pokoknya potret aja. Oh, ini terang ini. Gitu loh. Pakai film ya. Zaman dulu pakai film. Dan dulu saya motret itu pakai film hitam putih. Jadi menarik ya, pakai hitam putih, kita masih proses sendiri di kamar gelap, kita cuci sendiri, lalu kita cetak sendiri. Kita updruk ya, zaman dulu disebut updruk. Nah, jadi seperti itu. Jadi awal karir saya seperti itu. Tapi flashback ke belakang sedikit, Tulang itu ke Jakarta memang awalnya mau motret atau gimana sih awalnya? Datang ke Jakarta. Iya. Jadi kan biasa kan Batak itu ya di tanah leluhurnya kan tidak ada harapan secara ekonomi ya. Iya. Nah, akhirnya kita pergi merantau karena memang pemerintah dulu tidak melihat tanah Batak itu sebagai potensi ekonomi, jadi dibiarkan begitu saja. Sejak Indonesia merdeka kita tidak ada pembangunan yang signifikan. Ya begitu aja. Karena jalan-jalan pun yang ada di tanah Batak ini adalah jalan yang dibuka oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi nggak ada harapan, kira-kira begitulah. Akibatnya putra-putri Batak itu pergi keluar kampungnya, mencari kehidupan baru. Jadi pergilah saya merantau ke Jakarta sebagai ibu kota. Dulu kan ada semacam apa ya, anekdot gitu ya, kejamnya Ibu Tiri lebih kejam ibu kota. Nah kan begitu ya. Betul. Saya ingin buktikan apakah kejam ibu kota gitu loh. Iya. Nah pergilah merantau. Benar sih di awal benar kejam. Betul, karena nggak ada ini ya, nggak ada apa istilahnya, nggak ada sawah, nggak ada apalah ladang. Kalau saudara ada? Ya ada saudara. Senior saya lah yang tadi Pak Siombing saya bilang tadi tuh. Iya. Ya ada saudara. Orang Batak kan kalau udah ini kan apa istilahnya, Marta Rombo udah makin kompak, saling tolong menolong lah. Batak menolong. itu kan kuat sekali soal persaudaraannya. Iya. Nah jadi saya ke Jakarta tujuannya itu meninggalkan kampung tanah leluhur itu untuk memperbaiki nasib, karena di tanah leluhur tidak ada harapan. Itu tahun 85. Tahun 85. Ya, tahun 1985 saya pergi naik kapal Tampomas. Kapal Tampomas. Ya, kapal laut. Dari sini jalan darat. Oh enggak, langsung ke Belawan. Belawan. Ya, naik kapal Tampomas dan itu pelayaran terakhir. Pelayaran terakhir. Habis itu kapalnya masuk ini, apa istilahnya, dok atau apalah gitu loh. Pokoknya jadi di besi tuakan. Iya. Nah, nyampelah di Tanjung Priuk. Ya, kebetulan keluarga saya itu baik hati, jemput. Ya, jadi numpanglah di rumah keluarga. Gitu. Oh, jadi itu awalnya Tulang ya. Jadi memang ya biasanya orang Batak itu ya didorong orang tua juga dan lingkungan untuk merantau ya. Nah, jadi Tulang, nah setelah tadi Tulang ya mulai fotografi kan, mulai masuk ke kalangan menengah ke bawah lah ya di awal-awal. Kalangan bawah Malah ya. Bawah. Setelah itu Tulang gimana? Ya jadi hidup ini kan misteri ya. Saya tidak juga bermimpi jadi fotografer, dan pada masa itu bukan fotografer sebutan kita. Sebutan kita adalah tukang foto. Oh, tukang ya. Tukang foto. Jadi fotografer itu baru belakangan aja ya. Agak keren-keren sedikit. Belakangan aja. Jadi tukang foto. Saya nggak kebayang saya jadi seperti sekarang jadi disebutan fotografer. Dulu itu motret itu hanya untuk makan aja. Supaya hidup, beli makan, bayar uang kos gitu loh. Nah, tapi kan kita dipertemukan, Tuhan memimpin langkah kita. Jadi kita dipertemukan dengan orang yang memberi kita inspirasi. Jadi kebetulan waktu itu saya kos di Manggarai. Jadi ada tetangga saya marga Pangabean, tapi kelahiran Jawa. Dua bersaudara ini saya lihat mereka baik sekali dan intelek. Baca buku, baca koran, mengetik, karena mereka waktu itu mahasiswa tingkat skripsi. Jadi sangat ini banget ya. Sering saya perhatikan mereka mengetik-ngetik mungkin skripsinya.
lalu baca koran. Waktu itu korannya ya saya sebutlah namanya koran Kompas, Koran ya. Kompas. Lalu baca-baca buku. Nah, saya lihat ini orang Batak tapi kok beda banget dengan Batak yang saya lihat di tempat lain Di gitu tempat loh. lain, ya. Kok ini intelek gitu loh. Nah, itu menginspirasi saya. Oh, rupanya kita kalau ingin maju harus membaca, harus Banyak tahu lah ya. ya membeli buku gitu loh. Nah, saya diajaklah ke Gramedia, ya kan? Diajak ke gereja. Nah ini yang membuka langkah kita ke level berikutnya. Jadi level berikutnya adalah ketika saya bergereja di HKBP Menteng Jalan Jambu. Oh, iya tuh. Nah, saya dipertemukan dengan seseorang yang sangat saya kagumi, saya hormati, namanya Iren Siombing. Iren Sion. Iya, waktu itu beliau sebagai PR manajernya Hotel Mandarin. Karena saya udah baca koran Kompas, kan Tahu jadi baca berita kan, Iya. ada ibu itu di koran itu. Iya. Nah, ketemu pula di gereja. Wih, ketemu saya. Dan kebetulan secara sosoknya menonjol karena tinggi, cantik, langsing, Iya. berhombing. Masih muda ya. Masih muda. Masih muda. Single waktu itu, Single, ya kan? iya. Nah, saya berani memperkenalkan diri. Nama saya Edward Tigor Siahaan. Saya fotografer. Wih, berani. Oh ya, dia bilang. Karena saya lebih pendek dari dia, jadi dia ngeliatnya agak ke bawah Agak gitu. ke bawah, Nah, gitu. Jadi pendek kata berbagi inilah nomor telepon. Saya waktu itu nggak punya telepon. Jadi nomor pager. Oh, nomor pager. Pager zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Pager. Jadi saya bilang itu Iren, namanya Iren ya. Kalau perlu tukang fotografer, ya kasih inilah kesempatan ke saya gitu loh. Oh iya katanya. Begitu ceritanya. Jadi gak lama kemudian, ya mungkin ada sebulan atau 2 bulan kemudian, saya di pager supaya menghubungi Hotel Mandarin. Iya. Nah, ya kita pergilah ke telepon umum yang pakai koin. Iya, telepon umum masih pakai koin. Masukin, ya telepon. Itu Ya. sekitar tahun 80-an. 85. 85 masih. 85 ya. Nah, sorry, mungkin sudah 86 mungkin ya, saya lupa persisnya. 86 mungkin atau 87 gitulah, ya. Jadi saya telepon, bicaralah dengan Ibu Iren ini, Ibu Iren Siombing ini, lalu dikasih tahu akan ada pemotretan. Nah, pemotretan hari itu juga, sore itu, saya dihubungi siang. Nah, karena apa? In-house fotografernya berhalangan. Tulang menggantikan. Ya, saya diminta, ya situasi emergency ini, harus saya yang ini. Jadi saya di brief harus gimana berpakaian. Karena ini hotel 5 star, bintang 5. Wow, jadi penampilan harus bersih, harus pakai sepatu bersih. Ya pokoknya, ya sesuaikan lah standar hotel. Harus wangi, nggak boleh keringat-keringat, bukan gitu lah ya. Jadi, wah oke. Ya karena kita udah memang di gereja, jadi udah terbiasa rapi kan. Nah, pergilah ke Hotel Mandarin. Acaranya misalnya jam 7 ya. Nah, saya 2 jam sebelumnya udah standby. Wih, udah pasang kamera, udah ini. Nah, di brief saya sampai di sana. Di brief karena ada tamu VIP yang akan disambut oleh GM bosnya hotel ini, ya. Jadi saya harus memotret nanti waktu disambut. Momen pentingnya adalah ketika salaman. Nah, salaman itu penting sekali. Ada pengalungan bunga. Nah, jadi momen-momen itu jangan sampai lewat. Kira-kira gitulah. Wah, siap. Saya bilang, wah, benar. Nah, tibalah waktunya. Ya kan, datang ini tamunya. Saya potret lah. Salaman, di pengalungan bunga. Terus ada foto bersamanya, foto jalan, ya. Jalan menuju ke ruang pertemuan. Pokoknya adalah sekitar 10 jepret. 10 momen lah ya. 10 momen yang bagus gitu loh. Nah, itu kan sore, malam lah ya, jam 7-an. Nah, saya langsung pergi cetak. Cetak foto. Lalu besok pagi, jam 8 pagi, saya sudah berada di hotel itu lagi, mengantar fotonya. Nah, lalu saya cari Ibu Irennya. Nah, begitu ketemu Ibu Irennya terkejut dan terheran-heran. Loh, ngapain katanya? Ngantar foto, Bu. Loh,
Monggo sudah jadi, sudah. Kok bisa cepat? Dilihatlah foto. Hah? Terkejut dia, kok bisa cepat sekali gitu ya kan? Dulu kan belum Iya, digital. belum digital. Cetak foto dulu bisa 2-3 hari. Ya kan? Nah, jadi saya cepat sekali gitu loh. Lalu Ibu Irennya bawa ke ruang rapat. Ditinggal saya. Pokoknya udah nanti aja. Kamu boleh pulang katanya. Dibawalah foto ini ke ruang rapat mereka, rapat dengan pimpinan hotel itu. Nah, gemparlah. Kok pimpinan rapat itu. Loh, kok hebat sekali nih. Kok in-house fotografer kita lama sekali dia jadi fotonya. Kok ini fotografer ini kok bisa cepat katanya. Yang fotografer sebelumnya lama, 2-3 hari baru muncul fotonya. Saya hitungan jam jadi. Kurang dari 24 jam. Iya. Wah, gempar. Wah, itu siapa fotografernya? Nah, namanya Edward Tigorsian. Oke, kalau ada momen-momen penting lagi, harus dia. Begitu, naik level lah. Wah. Nah, di situ Tulang kan ya dibayar lah ya. Oh iya. Lumayan lah uangnya. Artinya dibandingkan Tulang foto selama. Nah, karena ditanya oleh Yogi uangnya, saya mau jelaskan. Ini jujur aja. Waktu itu makan di warteg hanya 200 perak. 200 perak. Saya dibayar 20.000. 20.000 ya. Coba bayangin itu. Banyak sekali lah. Banyak sekali lah, betul. Motret saya sekali visit datang kayak itu tadi dibayar 20.000. Makan di warteg 200 perak. Berarti 100 kali makan. Wah. Oh, begitu terima uang ya Tuhan. Hidupku panjang. Hidupku panjang. Karena ingat tadi saya bilang, saya motret itu hanya untuk makan kok. Untuk makan. Gak ada lebih dari itu. Pikirannya hanya bagaimana supaya makan. Ini sekarang dikasih Tuhan makannya banyak kali. 100 kali makan. Waduh. Gitu lah. Nah, itu awalnya Tulang jadi fotografer profesional lah sih, bisa dibilang ya. Ya pada masa itu nggak ada istilah itu. Oh, belum ada. Tetap aja lah saya merasa tukang foto. Kalau saya sebut tadi fotografer gaya-gayaan aja lah. Orang saya motret juga. Otodidak. Jadi mulai kejadian itu Tulang jadi sering dipanggil ya? Ya, sering dipanggil. Dan Tulang kan aku lihat buku yang Tulang buat, Tulang juga pernah kuliah di London ya? Ya. Itu jauh nggak jarak? Maksudnya itu Oke, gimana sih Tulang? ini jadi gini, di hidup ini kita berjenjang. Iya. Ya, jadi ada tangga kehidupan. Jadi tadi saya dari tukang foto masuk kampung keluar kampung. Setelah saya bisa jadi motret di Hotel Mandarin, maka naik kelas dong, naik level. Nah, di motret di hotel ini berarti saya motret orang-orang besar, motret pesta-pesta. Akibatnya saya banyak bertemu dengan orang-orang Barat. Orang-orang Barat. Ya. Orang-orang penting lah ya. Ya orang Barat kan itu dekat kedutaan Inggris waktu itu ya ini Hotel Mandarin. Jadi mereka pesta-pesta, saya disuruh membuat foto dokumentasi pesta mereka. Jadi makin banyak order saya. Kalau tadi kan Hotel Mandarin yang bayar saya, sekarang langsung tamu. Uangnya berlipat-lipat lebih. Waduh, berlipat-lipat. Berapa kali makan itu? Waduh, bayangin saya bisa motret dapat misalnya katakanlah 500, saya ingat betul tuh 525.000. 525.000 ya? Ya, 525.000. Waktu itu sorry, satu roll itu 125.000. 125.000. Isi 36. Zaman itu ya. Iya. Nah, bisa sampai katakanlah 4 roll, 6 roll gitu loh. Lebih dari 500.000 itu? Oh, lebih. Jadi bayangin uang saya banyak sekali pada zaman itu. Gila, Tulang nggak membayangin itu ya sebelumnya? Oh, enggak bayangin, boro-boro. Hanya pikir makan doang kok udah. Jadi berdapat uang sebanyak itu. Uang kos saya 15.000 per bulan. Per bulan ya. Jadi 15.000. Jadi saya sekali motor udah uang kos aja udah beres. Udah beres ya Tulang. Malah lebih lagi kan. Makan di warteg, tapi makan warteg itu sederhana ya, nasi sama tahu bacem. Tahu bacem yang coklat. Iya, tahu yang kayak diapain gitu ya? Nggak tahu lah, dikasih kecap ya? lah. Pokoknya enak lah. Dikasih kuahnya banyak, wah enak lah itu gitu loh. Nah, gitu, tahu bacem. Nah, kalau mau pakai ikan. Oh. Nah, ikan apa namanya? Ikan kayak ikan tongkol gitu loh, ya. Nah, itu 250.000. 250 perak, sorry.
Jadi Tulang jalanin foto sampai. Nah, jadi saya teruskan ya. Jadi saya akhirnya motret di Hotel Mandarin. Jadi ada acara-acara besar di Hotel Mandarin, saya udah ikut motret. Nah, kalau ada acara-acara penting, misalnya ada seminar atau pertemuan tingkat internasional, kan banyak itu wartawan datang. Iya, wartawan. Wartawan. Nah, akhirnya kan waktu kita nunggu acara itu kan jadi saling kenal kan? Iya. Oh, jadi saya kan fotografer Hotel Mandarin. Saya kan udah membawa nama bendera Hotel Mandarin. Nah, mereka ada yang Tempo, Kompas, Sinar Pagi, Alah, macam-macam lah, koran prioritas gitu loh. Nah, jadi kenalan kita. Wah, nama saya Tigor, saya fotografer di sini. Oh iya ya. Nih, udah minum. Nah, udah minum. Gitu loh. Padahal bukan kita, saya ini hanya nyuruh itunya. Teman yang bekerja di Hotel Mandarin. Kan sesama teman kan bisa minta tolong gitu loh. Ini wartawan belum minum nih. Nah, jadi kenal, jadi hubungan baik. Sampailah saya kenal dengan wartawan Tempo, namanya Teguh. Jadi tadi Ibu Iren, ini Teguh S. Jamal. Dia wartawan Tempo. Wah, ini ada lowongan ini di Tempo. Karena saya tanya, wah gimana caranya jadi fotografer di media? Oh ya, lagi lowongan di tempat kami. Melamar aja katanya kan. Nah, oh ya melamar. Saya nggak pernah bikin lamaran. Nah, bingung kan gimana bikin lamaran gitu loh. Ya udah begini. Ya belajar lah kan, karena di Hotel Mandarin kita tanya teman-teman yang di Hotel Mandarin lah, diajarin lah bikin lamaran gitu loh. Nah, yang paling penting adalah contoh foto. Nah, contoh foto ini menunjukkan kitanya udah bisa motret atau tidak. Jadi bukan ijazahnya gitu loh. Oke, jadi saya pilihlah foto-foto yang saya anggap berbobot, berkualitas gitu loh. Nah, saya pergilah waktu itu, saya antar ke Kuningan, itu dulu kantor Tempo. Nah, dari situ saya diminta pindah ke Jalan Tamrin, ke Majalah Swa. Ya. Nah, di situ saya diinterview. Nah, yang interview saya ingat betul, koordinator liputan namanya Danang Kemayan Jati. Bapak Danang Kemayan Jati. Wah, diinterview lah, dicek foto saya, lalu ditanya, kenapa mau ini di Hotel Mandarin kan enak katanya. Oh, motret orang-orang terkenal, ya kan? Apalagi wangi, bersih, ya kan? Makanan banyak, minuman banyak iya. gitu. Namanya, dan saat itu Hotel Mandarin adalah hotel terbaik di Indonesia. Nah, ngapain jadi wartawan foto gitu kan? Nanti kamu wah jadi turun ininya. Nah, saya jawab waktu itu, oh tidak, saya bilang. Saya mau benar di Hotel Mandarin sudah nyaman, motret orang-orang penting, motret tamu-tamu. Tapi saya hanya di Hotel Mandarin. Saya ingin melihat dunia lewat fotografi. Wow, jawaban itu kata kunci rupanya. Itu yang buat dia senang ya? Oh, melihat dunia lewat fotografi gitu loh. Oh, langsung bisik-bisik diterima saya. Wah. Jadi zaman itu Tempo udah besar nggak Tulang? Oh, besar banget lah, majalah terbesar di Indonesia. Ya, zaman itu sampai sekarang itu. Ya? Ya nggak tahu deh sekarang. Oke. Ya zaman itu. Tapi saya jadi karena saya dilihat cocoknya di Majalah Swa. Kebetulan Majalah Swa itu satu grup dengan Tempo. Dan Majalah Swa ini kebetulan kosong fotografernya. Oh. Jadi saya diminta di sana. Nah, awalnya saya agak kecewa. Orang saya mau di Tempo kok dipindah Majalah Swa. Baru belakangan saya berterima kasih. Jadi kecewa saya itu justru saya syukuri. Andai kata saya di Tempo tetap, mungkin saya motret demonstrasi, motret kebakaran, motret orang berantem, gitu loh. Tapi di Majalah Swa ini kan majalah bisnis, majalah ekonomi. Dan bisnis. Jadi saya motret perusahaan besar. Hampir seluruh perusahaan besar di Indonesia saya pernah potret. Hampir seluruh Taipan saya pernah motret. Wow. Saya motret dari Aceh sampai ke Papua. Saya jalani semua itu. Itu mulai tahun berapa Tulang? Tahun 89 sampai 93 saya di Majalah Swa. Nah, posisi saya bukan full time photographer. Jadi saya ambil posisi adalah part time agar saya bisa juga motret-motret yang lain. Oh, jadi gitu. Tulang 4 tahun lah ya? Ya, kurang lebih 4 keliling tahun. Indonesia itu? Ya, Indonesia dan keliling beberapa negara Asia juga. Dan dari situ Tulang mulai
Tapi aku mungkin salah atau enggak ini ya. Jadi fotografer perusahaan ya, Ya ya corporate. corporate ya. Mm-mm. Mulai dari perusahaan BUMN mungkin sampai yang swasta ya, Tulang. Hampir semua. Hampir semua. Sebut aja perusahaan besar di Indonesia hampir pernah saya potret. Perbankan hampir semua. Perusahaan industri, semen, tambang hampir semua. Itu awal dari majalah SWA SWA. ini. Nah, setelah 93 ya, Tulang, hampir Ya, 93. 93. Nah, setelah itu Nah, saya kan belajar otodidak tuh. iya, Yang dari mulai 85 sampai 93 saya tuh belajar otodidak. Nah, otodidak zaman dulu sama otodidak sekarang beda loh. Otodidak dulu kita harus pergi ke perpustakaan, harus ikutin seminar, seminar. harus beli buku, beli majalah, langganan majalah dulu, langganan majalah kayak American Photo, Popular Photography, itu langganan saya. Langganan majalah National Geographic, ya kan? Sebagai referensi. Jadi dulu mahal sekali jadi belajar otodidak. Sampailah ketemu saya dengan mantan narasumber kami di majalah SWA. Di majalah SWA. Namanya Sony Dwi Harsono, Bapak Sony Dwi Harsono. Beliau waktu itu sebagai presiden direkturnya Tugu Pratama. Wow. Tugu Pratama Indonesia. Nah, jadi kenalan karena saya diberi kesempatan motret. Jadi akhirnya bukan hanya sekedar fotografer dan narasumbernya, tapi jadi teman. Jadi teman ya. Teman dalam arti gini lah, ya teman enggak juga. Saya aja ini GR-an. Gegeran. Cuman ya udah lebih dekat lah. Ya, dekat lah. Dia senang rupanya ngobrol dengan saya. Ini Batak kok aneh gitu lah ya. Terus diajak sering makan siang gitu ya kan. Nah itu. Jadi kalau dia lagi nggak ada acara atau nggak ada rapat penting, saya disuruh sama sekretarisnya datang ke kantornya di Kuningan juga ya, untuk nemani beliau makan siang. Jadi sudah sekian lama kita berkenalan, ngobrol-ngobrol, dan saya udah banyak motret-motret untuk perusahaannya dan motret juga untuk keluarga Pak Sony. Akhirnya saya sampaikan maksud saya, Pak Sony, saya ingin belajar Pak. Belajar apa? Belajar foto Pak. Hah, belajar foto untuk apa? Katanya. Ya biar ini aja Pak, kasta saya naik, biar apa namanya, biar darah biru. Darah biru. Oh iya katanya. Mau belajar foto di mana? Tigor katanya. Saya maunya di Amerika, di Santa Barbara, di Brooklyn Institute. Janganlah di situ katanya. Di Inggris saja, di London. Padahal saya baru ini kan udah diarahkan ke sana. Itu artinya udah di approve. Iya, betul. Kamu di situ aja karena kantor kita ada di sana cabangnya. Oh gitu. Oh oke Pak, oke. Dipanggillah sekretarisnya. Namanya Sita Hapsari, sekretarisnya. Sita, ini Tigor mau belajar ke Inggris. Kontak ini. Coba kumpulin brosurnya. Ya dulu belum ada ini kan website, jadi brosur. Nah dia teleponlah ke London. Kursus yang terkait dengan fotografi dikumpulin. Nah akhirnya ya sebulan kemudian brosur itu nyampe lah Jakarta. Tigor, ini brosur udah ada nih, ambil katanya kan. Nah, kantor saya waktu itu di Jalan Tamrin, majalah SWA itu Jalan Tamrin. Iya, Pak. Nah, pergilah saya ke ini, bukan main senangnya. Lihat brosur-brosur semua bahasa Inggris. Bapak tulang di situ belum terlalu Bahasa ini ya, Inggrisnya ya sampai sekarang juga sih. sampai sekarang. Iya. Enggak ini marpasir-pasir lah. Pasir-pasir. Nah, Ya. pokoknya ya saya pilih lah namanya Saint Martin College. Karena brosurnya keren, lalu sejarahnya bahwa sekolah seni tertua di Eropa, ya Saint Martin itu. Jadi saya ini isi formulir lah, formulir. Ya, jadi wah gimana lah ngisinya, ini salah pula nanti. Udah minta tolong lah, ya kan, teman saya di Hotel Mandarin dan di majalah SWA. Oke, udah kirim, kita isi, dikirim ini ke Inggris. Kirim waktu itu saya ingat pakai fax. Zaman dulu fax belum ada email. Belum ada email. Tahun 93. Aku baru lahir itu. Ya, baru lahir ya. Iya. Nah, 93 kirimlah. Nah, habis itu dari Saint Martinnya balas bahwa saya bisa diterima. Diterima, maka berangkatlah saya. Wow, itu biaya sendiri tuh atau
Ini tadi kan ketemu Pak Sony. Oh, Pak Sony yang Nah kan saya bilang mau belajar. iya. Nah jadi Pak Sony lah mensponsorin biaya belajar fotonya. Di sana Inggris. Tiket pesawat sama belajar tuition fee-nya di Saint Martin itu Pak Sony. Tapi kayak living cost itu tanggung sendiri. Jadi kebutuhan sehari-hari, makan, ongkos, ya bayar sendiri. 93. Sampai jual rumah saya itu loh. Sampai jual rumah tuh. Iya, pada saat itu saya udah umur 27 tahun. Di situ belum merit sama Belum, Oh, belum. masih. Tapi udah kenal, Udah kenal, udah lama. Jadi jual rumah supaya berangkat ke Inggris. Memang tekad Iya, tulang juga tadi ya. kan saya bilang untuk naikkan darah biru. Jadi dari Inggris, dari London, ketika belajar sana, saya sudah kirim surat-surat postcard karya saya, foto yang saya buat, saya bikin jadi postcard, saya kirim ke seluruh teman-teman saya, narasumber saya, sama PR yang ada di Indonesia, PR perusahaan, biar pamer. Ibaratnya, tapi bukan foto narsis ya, Foto nggak kayak sekarang, foto big band, foto enggak, foto karya saya, foto-foto tentang kota itu, foto-foto potret saya kirim. Jadi kan ada nama saya. Si Tigor sekarang di Inggris loh. Naik rating itu. Naik dong. Itu tulang di sana berapa lama sih? Ya, Sekolahnya? setahun lah. Setahun. Ya, hampir, nggak setahun. Itu habis. Adaptasinya susah nggak tulang? Artinya kan udah dunia yang berbeda sih Indonesia dengan Inggris, apalagi zaman tahun 93 orang ke Inggris, wow udah. Makanya saya bingung kalau dibilang ini susah nggak juga. Saya sih ini aja, mungkin karena nama saya Edward kan. Edward Ya kan, itu British name ya. Jadi entah kenapa lancar-lancar aja itu. Aman gitu. semua ya tuh. Aman. Bahasa Inggris kita gado-gado nggak apa-apa. Karena kan belajar fotografi itu teknis ya, jadi beda dengan kayak belajar hukum atau belajar komunikasi, itu bahasa Inggris harus excellent gitu loh. Dan menurut tulang di sana memang jauh ya perkembangan fotografinya waktu tulang kuliah sekolah lah ya di sana. Itu gimana sih tuh? Karena itu kan tertinggi ya, tertua ya di dunia. Iya. Jadi metode sekolahnya ada yang atau beda gitu? Jadi gini, kita kan saya udah sebelumnya kan saya sudah motret ya. Jadi itu mengkonfirmasi teori dan praktek. Ya. Jadi apa yang sudah saya praktekkan itu jadi diteorikan gitu loh. Waktu saya di sana. Jadi yang tadi saya nggak ngerti teorinya, begitu toh. Jadi bukan motret karena kebetulan. Jadi kita di settingan pikiran kita. Jadi yang saya dapatkan adalah pola pikir, mindset ya itu ya. Jadi foto itu sudah jadi sebelum motret. Kita udah tahu gambarannya dulu. Udah. Nah, karena kita sudah punya konsep dasar teorinya kan. Jadi kalau motret itu sudah jadi gitu loh sebelum kita eksekusi. Nah, itu yang saya dapatkan ya. Dan tentu di Inggris kan sistematikanya itu teratur sekali, membuat kita jadi lebih efisien dan lebih efektif gitu loh. Itu membuat kita jadi bekerja lebih profesional gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar memotret, tapi semua keteraturan dan sikap profesional. Itu paling penting, sikap profesional. Gitu loh. Jadi setelah pulang dari Inggris, tulang mulai ya naik rating lah, udah naik level lah gitu kan. Masih berkutat di fotografi corporate juga tulang? Masih dong, justru di situ saya makin berkibar. Tadi kan udah saya kirimin itu, ibaratnya marketing tools ya, yang berupa postcard itu kan, saya kirim ke orang. Ya justru jadi lancar jaya. Apapun yang saya tawarkan mereka terima. Karena sudah darah biru tadi tuh. Gitu loh. Wah, ini udah fotografer internasional. Gitu loh. Itu berlangsung sampai berapa lama sih tulang? Saya waktu kembali jadi kembali ke Indonesia sampai maksudnya sampai apa nih? Enggak, di fotografer corporate ini. Lama ya. Lama sekali.
sampai ya waktu masih di Jakarta saya 2013 kan saya masih motret corporate, bahkan sampai sekarang pun masih ada satu dua orang yang fanatik memakai karya saya, jadi ya udah lama sekali tahun. Kan tadi kita bicara enaknya aja sih nih Tulang. Momen maksudnya kan ya namanya dunia fotografi atau ini dunia bisnis juga lah kan. Pasti ada jatuh bangun. Ya. Tuh. Nih Tulang, ada nggak momen yang paling yang buat Tulang, maksudnya ini paling berbekas nih, yang jadi merubah Tulang lebih baik lagi tuh, lebih dewasa lagi gitu? Sebenarnya sih nggak ada ya yang sulit ya, tapi kerja keras saja. Kalau dibilang sulitnya kerja keras, karena rata-rata saya dulu kerja itu di atas 16 jam per hari. 16 jam? Iya, jadi saya disiplin bangun pagi itu jam 4:30. Saya semua things to do-nya saya udah catat gitu loh. Jadi semua harus ini terukur ya. Nah, jadi kalau dibilang sakit enggak lah orang ini biasa, tapi disiplin tinggi. Jadi kalau disiplin tinggi itu dianggap sakit ya sakitnya itu, tapi semuanya lancar jaya. Jadi kalau saya mendahului harapan customer, jadi customer itu harapannya 2 hari selesai, saya 1 hari. Kalau customer itu harapan fotonya seperti ini, misalnya kualitasnya 70, saya kasih 90. Tulang selalu buat yang lebih baik lagi ya? Selalu terkejut dan terheran-heran. Wow. Gitu loh. Oke, nih Tulang, Tulang di zaman itu sering pulang kampung nggak? Oke, jadi ini cerita krisis nih. Tahun 98 ketika ada gejolak reformasi ya di Indonesia, ekonomi kita kan turun drastis lah. Maka saya pun motret karena corporate kan. Corporate perusahaan. Nah, nggak ada yang mau dipotret gitu loh. Jadi bingung lah gitu gimana gitu kan. Nah, tapi kita nggak ikut miskin sih, tetap punya uang. Ya. Oh, jalan-jalan yuk ke Danau Toba gitu loh. Oh, itu tahun 98 Tulang. Tahun 99. 99. Nah, jalan-jalan. Nah, saya tanya adalah Pak almarhum Humuntar Lumangkau. Waktu itu beliau pejabat lah di pemerintahan kan. Saya tanya, Amang, saya mau ke Danau Toba ini motret, mau bikin buku lah, saya bilang kan. Kira-kira siapalah yang ini di sana bisa saya temuin? Oh, udah kau ini ke Dairi aja kau, kata kan. Dairi itu di mana ya? Oh, dikasih tahu Sidik Kalang. Pernah dengar Sidik Kalang? Tahu, saya bilang. Ya udahlah kau. Nah, ditelepon lah waktu itu bupatinya kan, Pak Sitohang ya. Sitohang apa Sitohang ya? Sitohang lah. Sitohang ya, Bupati Dairi. Wah, ini ada fotografer mau motret di kampung kita di Dairi. Tolong diarahkan, gitu kan. Oh, siap katanya. Ya udah. Jadi berangkatlah saya ke sana. Wah, benar terpesona saya. Indah sekali. Nah, jadi waktu itu saya motret hanya paling berapa hari, tapi habis itu saya kembali lagi ke Jakarta, baru balik lagi. Motret selama sebulan ya? Motret keliling Dairi. Waktu itu belum digital ya, jadi pakai film. Jadi bawa film aja 1 koper. Wah. Film slide. Jadi di situ Tulang mulai jadi buat buku ya? Buku Dairi dan View. Dan Taput ya? Zaman itu nyusul. Oh, itu nyusul. Oh. Nah, itu gara-gara di Dairi jadi bukunya ke saya waktu pemotretan Dairi ketemu dengan Bapak R.E. Nenggolan. R.E. Nenggolan Bupati Taput. Nah, belum waktu itu beliau sekda di Dairi. Nah, sekretaris daerah Kabupaten Dairi. Saya ketemu, lalu berapa lama kemudian setelah bukunya jadi, saya ditelepon sama Pak R.E. ya kan? Amang Siahan, Pak Jupang Maju Hita. Betul kan? Pak Jupang. Iya, di Jakarta ini. Wah, Amang siapa? Au Marga Nenggolan, Sian Dairi. Wah, saya pikir orang kampung lagi butuh duit nih, ya lagi kesusahan di Jakarta. Kan gitu lah kan, pikiran kita kan gitu loh. Oh, baik Amang. Nah, ya udah ketemulah kita di ini, saya bilang di Plaza Indonesia. Ya kan? Plaza Indonesia dekat Bundaran HI itu kan. Nah, ketemulah kami, ngobrol-ngobrol lah, pendek cerita. Nah, tolonglah Mang bikin buku di Tapal Utara seperti buku Dairi. Loh,
ngapain Tapan Utara? Emangnya Amang bukan lagi dari tidak lagi Amang. Jadi Amang jadi Bupati Dairi, Bupati Taput sekarang. Iya, Amang. Wow. Tulang kenal taunya di situ ya? Iya. Waktu saya motret-motret di Dairi, ya saya ya kita nggak ingat lah itu Nggak kan. ingat lah, udah lama gitu, udah berapa lama. tahun gitu. Oh, nggak lama sebenarnya. Cuman kan yang menonjol kan bupatinya yang Bupatinya, betul. yang lain sih ya ingat-ingat tapi ya yang mana gitu loh ya. Jadi sangat terkesan saya waktu itu, beliau punya visi yang luas sekali. Datang lamang dulu ke Tarutung katanya kan. Oke. Wah, jadi makin intens kan. Tadi kan Dairi kita ikut. Sekarang ke Tapun dulu nih. Tapan Utara. Dan waktu itu masih sepi. Belum banyak kerjaan. Jadi saya pikir ya ada baiknya juga saya ini pergi ke untuk mengangkat kampung gitu kan. Lewat fotografi. Jadi pergilah saya ke Tarutung, keliling-keliling, dilihatlah apa potensinya di sini. Nah, lihat salib kasih. Semak belukar. Diceritain ini dulu no mention di sini. Wow, no mention. Sayang banget gitu loh. Iya. Ya. Jadi oke, kalau gitu saya akan datang lagi. Persiapkanlah. Nah, ini benar serius nih, pakai kamera large format, motret salib kasih. Nah, saya minta dibabat dulu lah, biar fotonya nggak alingan babat. Nah, jadi saya bilang sama Pak RE waktu itu, Pak RE ini kita punya bahan bagus. Nah, Nomensen itu kan dianggap sebagai rasulnya Batak. Nah, Batak itu bisa pencapaian seperti saat ini kan diawali karena Nomensen mengkristenkan kita. Akibatnya kita mengenal Kristus dan mengenal peradaban modern. Nah, ini harus kita kasih tahu ke seluruh dunia. Gitu loh. Gimana caranya? Kita bikin poster. Nah, dulu belum ada Instagram, belum. Facebook belum lah. Belum ada Facebook. Ya, harus dicetak poster kan. Gimana caranya? Ya kita bikin poster, Amang. Nanti aku hubungi Eforus HKBP biar beliau ini bikin narasinya. Ya kan, biar bahasa rohani kan. Nah, jadi dikutip lah pernyataan atau ucapan Nomensen. Hidup dan mati biarlah saya di Tanah Batak, kira-kira begitulah, bersama bangsa Batak. Itulah, itu kan orang, benar-benar, dan apa yang disampaikan oleh Nomensen itu kan digenapi. Beliau kan meninggal di Tanah Batak gitu loh. Betul. Jadi waktu dia datang sampai dia meninggal bersama orang Batak gitu loh. Kita cetak lah itu, banyak sekali waktu itu, mungkin 100.000 eksemplar kita cetak. Dan Pak R ini gigih sekali mempromosikannya. Setiap pergi kemana selalu dikatakan, jangan mati dulu sebelum menginjak si atas barita. Itu tagline-nya. Karena apa? Kita ini mengenal Kristus melalui Nomensen. Di sinilah pertama sekali Nomensen berdoa. Dibagilah poster tuh, dibagi seluruh gereja HKBP dan gereja non HKBP. Terkenal sekali. Bahkan sampai bukan hanya di Sumatera ya, ke Jawa. Pokoknya kemana-mana lah. Pokoknya Pak ini RE pergi kemana selalu dibawa itu poster itu. Bersama Pak Jair Hutaurus selaku Eforus. Ini duet yang bagus sekali, Eforus dan kepala daerah Bupati. Kemana-mana pergi seluruh Indonesia dibawa-bawa itu posternya. Pola Nima dipromosion. Benar, hasilnya apa? Banyak sekali orang berkunjung ke Siatas Barita, ke Salib Kasih. Berbis-bis untuk berdoa. Jadi aku ingat tulang di zaman itu tahun 2000-an lah ya, 2002, 2001 lah ya gitu ya. Aku memang ingat dulu itu sering bus-bus pariwisata, itu bule semua. Iya. Datang, bahkan orang-orang dari Jawa, dari mana, datang ke Salib Kasih. Iya. Itu berkat poster tadi itu. Berkat poster tadi itu ya. Ya, berkat foto saya itu. Bukan foto. Nah, tulang kan foto terus buat buku biografi profil Tapan Utara. Menurut tulang potensi yang ada itu di zaman sekarang ini, maksudnya udah dimaksimalkan betul belum? Atau misalnya apa yang masih tertinggal padahal kita ada gitu? Menurut tulang ini ya. Zaman kan udah beda ya. Jadi yang saya ceritakan tadi kan di era analog. Ya. Sekarang kita di era digital. Analog itu berdarah-darah. Motret aja pakai film, bawa film aja berkoper-koper gitu loh ya. Sekarang dengan satu kamera bawa
compact flash atau memory card 2 keping 3 keping nggak habis-habis tuh. Habis-habis. Ya, bawa laptop udah motret sepos-posnya, lalu desain, nggak perlu diproduksi dicetak atau lewat Instagram atau medsos lainnya atau bikin apa website, beres toh Beres untuk toh, promosi. betul. Nah, menurut saya zaman sekarang jauh lebih mudah dibandingkan zaman saya ketika analog. Harusnya tempat-tempat keren di Tapal Utara ini yang banyak sekali tempat kerennya, harusnya itu makin populer karena mudah dengan teknologi digital sekarang, Betul. dengan biaya yang murah. Mudah mempromosikan ya. Ya, betul. Nggak harus dicetak lagi. Oh iya, karena ada internet kan. Ada internet, betul. Hmm. Nah, oke, tadi buku biografi Tulang aku kemarin beli Batak Inspigraph. Batak Nah, Inspigraph, ini ya. bukunya tebal, terus banyak orang-orang Batak di situ yang hebat-hebat. Ya. Nah, itu Tulang ceritanya gimana? Makanya Tulang buat buku. Itu tahun berapa Tulang? Itu 2000. Oh, motretnya lah banyak ya. Jadi itu nggak seketika itu. Oh, Ide dasarnya aja waktu saya di London tadi. iya, Jadi iya, satu iya, hari iya. saya di Hamilton Gallery di kota London, lihat pameran foto Herb Reeves. Dia di fotografer Amerika, dia pameran di sana galeri ini, Hamilton Gallery. Saya lihat karya-karya dia. Judulnya pamerannya Notorious. Notorious artinya terkenal karena kelakuan buruknya. Iya, Gitu loh iya. ya. Jadi pameran foto-foto sejumlah selebriti dunia atau Selebriti public figurnya kelas dunia gitu loh. Nah, waktu saya lihat itu saya teringat orang Batak. Banyak juga orang Batak itu notorious. Notorious ya, betul betul. Karena bandelnya dulu awalnya, terakhir jadi sukses juga gitu ya. Iya, bahkan di kala dia sukses juga norak gitu loh. Norak, Kayak ya. banyak atau buruk gitu ya. Nah, jadi wah, saya pikir saya satu hari akan bikin buku cerita tentang orang Batak, kelakuannya begitu ya awalnya. Tapi apa namanya, gagasan itu terpendam lama. Jadi udah agak lama Ya, idenya sebenarnya. baru saya kerjakan dimulai di tahun 2006. Kalau nggak salah ya 2006 baru serius saya ngerjain. Terus sampai 2012. 6 tahun. lama Ya, juga. baru 2013 dipublish. Ya, kalau nggak salah ya 2013 atau 2012 akhir buku itu dipublish. Ya, di Ritz-Carlton Hotel Jakarta gitu loh. Nah, Itu jadi banyak orang-orang. ya, jadi kenapa saya motret orang Batak itu yang tadinya mau notorious, sekarang saya balik. Saya mau menceritakan orang Batak dari nothing to be something. Gitu loh. Jadi ini luar biasa karena bertepatan pada saat itu kita 150 tahun ya mengenal Kristen melalui misionaris Nommensen. Jadi meski kita 150 tahun, tapi peradaban Batak itu sudah ada di mana-mana. Batak sudah ada di Amerika, bahkan di Amerika itu bukan hanya sekarang ada, tapi sudah bagian penting bagian kehidupan di Amerika, di New York, di mana namanya, New Jersey, di Los Angeles dan sebagainya, itu hebat-hebat orang Batak. Di Eropa juga begitu. Bahkan di Amerika pun ada perkampungan Batak ya, campur dengan yang suku lain, misalnya di Loma Linda. Nah, itu hebat. Bahkan ada PBB di New York itu. Bukan Persatuan Bangsa-Bangsa, tapi Persatuan Bangsa Batak. Bangsa Batak, waduh. Nah, bayangin tuh ya. Ada di New York, ada di Washington gitu loh. Nah, hebat. Nah, demikian juga di London. Ya, ada Persatuan Bonapasogit lah. Gitu ya. Nah, hebat sekali. Jadi akhirnya saya mengunjungi mereka. Saya potret, saya wawancarain, saya tulis menjadi sebuah cerita yang menginspirasi. Jadi yang tadinya mereka nggak siapa-siapa menjadi seseorang yang bermakna gitu loh. Jadi tulang keliling-keliling ini ya, Ya, datangin mereka. 6 tahun ya, bukan 6 waktu tahun. yang Ya, sebentar. ya, makanya bukunya tebal. Bukunya tebal. Itu ada tulang di rumah. Iya. Jadi kalau baca itu, wah, termotivasi. Iya, hampir Ceritanya semua marga unik-unik. ada. Ya. Nah, tulang kepikiran pulang ke Bonapasogit lah ini ya, Lobo Siregar. Itu kenapa sih gitu? Oh, ini bahasa rohaninya dulu nih ya, bahasa biar rohaninya keren nih. dulu, biar keren. Meneruskan apa yang dilakukan oleh Rasul Nommensen.
tapi versi mininya. Versi ini. Kalau Nomensen melalui rohani, saya melalui kopi dan fotografi. Melalui fotografi dan kopi. Itu awalnya ya Tulang ya. Artinya ada keterpanggilan nggak Tulang? Maksudnya dalam kayaknya harus ke Iya, kampung sebenarnya lah, gitu. sih itu tadi bahasa keren aja. Sebenarnya sih ingin mensyukuri dan merayakan kehidupan di tanah leluhur. Emang ada tempat seindah kampung kita ini di dunia? Senyaman ini, sebebas ini, semerdeka ini. Ada nggak? Selengkap ini lagi ya. Ya, Tumbuh-tumbuhan semua. Danau Toba memang saat ini bagian dari Republik Indonesia. Iya. Itu adalah de jure-nya. Tapi de factonya, Danau Toba itu milik orang Batak. Batak yang memiliki tanah ini. Di sini Batak itu merdeka. Dia sebagai Batak mengekspresikan dirinya, mau bicara keras-keras, nggak ada yang takut sama siapapun. Lalu Batak itu mau makan babi, makan ayam, makan bebas di sini. Mau bakar daging babi di depan juga nggak ada yang larang. Mau ekspresikan dirinya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, bernyanyi-nyanyi di depan, tidak ada yang larang. Mau bangun gereja, suka-sukanya. Coba di tanah lain, nggak mungkin itu bisa kita lakukan. Jadi itu sebabnya saya katakan, Tanah Batak atau Danau Toba ini nggak ada tandingnya di dunia ini. Kita punya gunung aja banyak ya. Gunung Subuhit, Dolok Martimbang, Dolok Imun, Sibaya, Sinabung. wah banyak sekali Sibaya, ya kan. Belum lagi lembahnya, Rura Silindo, ya kan. Punya sungai, punya apa lagi? Wah, lembahnya kayak lembah Bakara indah sekali kan. Punya Bagot lagi. Ya, punya air terjun. Air terjun. Ya, air janji. Air di Ketanakaro apa namanya? Air terjun. Si Piso-Piso. Ya kan? Punya danau. Besarnya bukan main. Orang bilang bukan danau itu, laut itu. Ada nggak? Senda tuh. Kebetulan saya di awal cerita tadi saya katakan saya udah pergi ke berbagai tempat ya. Bandingkan dengan kawasan Danau Toba, kita itu paling diberkati. Jadi menurut saya selain bangsa Israel bangsa yang diberkati Tuhan, tapi saya pikir bangsa Batak diberkati juga gitu loh. Sayangnya, ini ada sayangnya. Sayangnya bangsa Israel itu kompak, mereka gotong royong membangun tanah leluhurnya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, Batak itu masih membelakangin, belum menghadap tanah leluhur mereka, belum. Nah, jadi kita belum kompak lah sekompak Israel, tapi ini soal waktu. Iya. Menurut Tulang itu akan terjadi ya? Pasti, dan itu sudah dimulai. Saya udah mulai bersama teman-teman yang lain. Di Tarutung sudah banyak tempat bagus toh. Di Balige sudah banyak toh. Mulai 4 tahun belakangan ini udah ya, luar Piltik biasa. yang sebagai pelopornya. Iya. Ya. Piltik Coffee dimulai, lalu teman-teman kami kompak ya untuk sama-sama. Saya bersama teman di Tarutung ada Rio sama Hendra ya. Mereka bikin Brew Brothers sama anaknya Pak Tuluto, siapa namanya itu? Christine, mereka bikin Par Kopi sama apa lagi itu, banyak lah sekarang. Nah, terus di Balige, terus di mana namanya? Dolok Sanggul. Nah, jadi ini soal waktu. Tapi kita sudah mulai gotong royong dan kompak. Jadi Tulang kan di Jakarta sih udah zona nyaman sih sebenarnya ya Tulang ya, selama di sana. Terus pulang ke sini kayaknya memang mau lebih tenang atau memang selain membangun tadi ya? Tulang aktivitasnya ngapain aja sih Tulang? Jadi gini, ini kan tadi udah saya bilang kan, kita mensyukuri dan merayakan kehidupan. Saya bersyukur saya punya kampung ya, Tanah Batak. Seborong-borong, Lubus Regal, persisnya dusun Parhesioran ini ya, mensyukurinya dan merayakan setiap hari. Saya minum kopi yang terbaik di dunia, ya, dan menghirup udara yang segar. Dan sebagai orang Batak saya bisa mengekspresikan diri saya sebagai orang Batak dan mengekspresikan diri saya sebagai orang Kristen. Sangat merdeka. Lalu tujuan saya apa? Saya ingin saya itu jadi semacam showcase, display ya, yang dimana orang semua bisa lihat.
orang bisa lihat. Mudah-mudahan orang karena saya itu display barang, mudah-mudahan orang lain tuh tertarik untuk Iya, iya, iya. mengikuti apa yang sudah saya lakukan dengan versinya masing-masing, gitu loh. Jadi mau mereka bikin coffee shop, mau bikin restoran, atau di sektor agro, silakan, gitu loh. Jadi Tulang, ada nggak sih rencana ke depan apa? Artinya mungkin sesuatu yang memang Tulang masih impikan untuk kampung halaman. Apakah ada yang Tulang ingin lakukan lain? Sebenarnya sih ini lagi-lagi soal waktu. Impian saya pikir sudah dimulai oleh teman-teman. Iya. Ya kan, saya ingin kawasan Danau Toba ini kita jadikan suatu standar hidup seperti di Eropa atau di Amerika, di mana standar kerapihan, standar kebersihan, standar tata tertib itu sama seperti di negara maju, katakanlah seperti Jepang, Iya. seperti di Inggris atau di Amerika. Jadi kualitas kehidupan kita sekelas mereka. Kita taat hukum, taat terhadap hubungan sosial, menjaga lingkungan, tidak merusak alam, tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang limbah ke Danau Toba. Danau Toba. Jadi semua kita jaga. Itu impian saya. Kelak orang Batak di sini menjadi tuan dan Danau Toba ini menjadi kunjungan manusia di seluruh dunia, karena ini punya keajaiban yang saya pikir waduh luar biasa sekali. Bayangkan akibat letusan Gunung Toba itu musnah separuh dunia, penduduk dunia. Nah, kita yang menghuninya dan kita yang menguasainya, yaitu bangsa Batak. Bangsa Batak. Nah, tapi gimana caranya supaya orang datang kemari? Biar orang penghuni penghuni Danau Toba ini damai dan sejahtera, ya kita harus naikkan kelas kita. Kita harus manusia yang beradab, tidak buang sampah sembarangan, budaya antri. Nah, itu harus kita mulai, dan Piltik sudah memulai itu. Iya, Piltik Iya. sudah memulai itu ya, Tulang. Oke, terakhir nih Tulang. Ya, Tulang kan sudah 30-an tahun lah ya di fotografer, terus sudah banyak menjalani negara gitu kan. Nih aku nih mau nasihat sih atau motivasi lah ya buat anak-anak muda nih, milenial, terutama yang mereka yang merantau terus lagi dalam posisi mencari jati diri, bahkan mungkin apa sih ini pesan atau kata kunci yang mau Tulang sampaikan nih terakhir? Kerja keras, kerja cerdas. Tapi jangan dibalik ya. Kerja keras, kerja cerdas. Kalau dibalik itu nanti gak jadi. Harus kerja keras dulu. Kau akan buat kesalahan, kau akan mengalami penderitaan, kau akan digencet sana, digencet sini, jatuh bangun. Nah, dari situ kau belajar. Baru kau nanti kerja cerdas, menganalisis agar kau naik level. Mulai aja dulu, kata Tokopedia. Kata Tokopedia. Mulai aja dulu, jangan takut. Kerja keras. Kerja keras itu di dalamnya ada disiplin ya. Jadi anak muda harus bisa bangun tidur. Bangunlah sebelum matahari terbit. Kalau kau bangun setelah matahari terbit, lupakan kesuksesan itu. Terimalah nasibmu kalau kau jadi orang susah, orang peminta-minta. Jadi harus bangun sebelum matahari terbit. Dan kerja keras, disiplin, dan harus bisa dipercaya, bisa diandalkan ketika kau menerima pekerjaan. Harus jujur, berkata jujur, berbuat jujur. Harus perkataan dan perbuatanmu itu harus sama. Dan kerja cerdas, pergunakan segala kemajuan teknologi untuk membuat kamu bekerja lebih efisien, lebih efektif, dan lebih ekonomis. Itu dia Tulang. Itulah. Luar biasa. Oke, Tulang, makasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Nanti kita publish di YouTube. Saya sangat termotivasi ini Tulang. Terima Luar kasih. biasa Tulang. Salam dulu Tulang. Salam sebagai berenya. Oke teman-teman Horas Tapanuli Utara. Sekian obrolan kita dengan Tulang Tigor Siaan.
luar biasa tadi penyampaian Tulang ini, kisah hidupnya sangat menginspirasi. Oke, sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Horas.